Keluarin satu abu-abu mana? Belum diganti material. Iya, waktu itu kan materialnya beda warna itu iya. Belum diolah sih itu. Iya. Masih kosong kan. Saya iseng aja ganti-ganti. Nih kira-kira walaupun kayak ini masih harus banget gitu. Kayak gini nggak mizanin ya? Enggak. Masih berapa sih? Tempat tidurnya di bawah tuh apa coba ya? Iya, soalnya ini kan kayak kemarin aku rasanya lebih pintu depannya tuh yang di Posisi mobil ya? iya posisi mobil, kayak di belakang kan aku ngeliat di Google Maps juga udah terlalu kayak area belakang banget lah, kelihatan cocok buat area depan. Jadi ini sebagai cuma pintu apa ya, pintu akses belakang aja gitu untuk taruh tempat tidur di situ. Terus dapur juga kalau kemarin kan gede, ada mini bar ya, dia ganti pakai ruang makan. Terus sofa di sini kayak nggak ada buat nonton TV-nya karena aku taruh di sini TV-nya di tempat itu. Langsung depan dulu. Iya. Toilet, terus di sofa wardrobe. Itu udah dekorasi apa? Jam dinding. Jam dinding gede. Iya, sofa. Oh ini. Itu. Ini. Yes. Terus ini yang paling lama di progres ini, waktu itu progres atapnya. Jadi paling awal itu aku bikin 5 opsi. Awalnya kayak pengen coba dari cuma juga minta 15 derajat buat memancarkan air hujan karena tadinya segini doang kan. Terus cobalah modifikasi kayak dari 15 derajat, terus bikin pola depannya gimana yang efektif buat hujan, terus menarik juga desainnya. Tapi akhirnya sulam tinggi. Nah, kira yang dipakai 20 derajat, makanya bisa ada space lebih buat ngejarin karena tinggi banget gitu. Nih terus awalnya tuh kayak iseng kan, kayak karena salah satu proyeknya Pak Arya tuh yang atapnya bolong-bolong itu. Yes. Ya itu lumayan. Yang mana ya terbolong-bolong? Dan pokoknya atap panjang Oh, luas. Cirimus. Itu apa namanya? Aries nggak sih yang putih, yang bentuknya kayak gitu, warna putih bukan? Warna putih Iya, bolong. putih. Aries berarti ya. Terus Oh, putih. Tapi kok panjang ya bilang? Itulah yang itu villa dua-duanya itu sih ya nggak sih? sama aja. Yang bolong-bolong kecil-kecil sama yang bolong-bolong di Yang atap genteng oranye bukan? ya oren kan yang kecil-kecil ya. Heeh. Nah kalau yang ke Yang Aries itu yang putih, yang dalam putih iya, fasadnya. pokoknya kayak aku ngeliatnya Pak Arya suka main genteng nih, gitu coba aja bolongin. Gimana? Pak Bahi. Oh ini. Katanya nggak? Aku pesen makanan di bawah kayak udah nyampe deh. Kembalinya Ada dua ya, ada minuman, ada makanan. gue coba 75%, ini juga 75%. 75 derajat itu kan yang paling awal, jadi apa asal mulanya lah ini masih 75 derajat, terus kayak terlalu curam kita coba buat 45 derajat terus yang standar biasanya di benteng terus, tapi yang paling efektif hasilnya 50 derajat karena yang bentuknya paling ideal, terus juga nggak terlalu panjang jadi nggak terlalu kayak apa namanya yang layang itu lupa banget, ada level ya. Nah ini kira-kira gambaran finalnya. Ini tadinya tuh kayak mau kayu, terus ini awalnya kan tinggi semua segini aja, coba ditekatin ini untuk final akhir. Ini juga sama sebenarnya, cuma aku ganti materialnya aja. Terus ini progres Ada lagi sebenarnya satu lagi. menjelaskan usernya, terus Belum ini nyampe yang ya? masuk tadi kan. Belum nyampe ya? Ya aku coba-coba doang, cuma akhirnya yang pakai yang lain. Terus progress railing, progress bench. Kenapa? Yang pertama progress railing, dia tuh udah buat coba otak railing mulai dari kayak gini. Simple, terus taruh buat sepatu di depan, terus pakai besi-besi yang bagian
belakang bagian depan awalnya jenis kita kira semua pakai yang Udah tolong ini ya? Udah nyampe ya, Kak? Sorry ya. nah, ini gambaran gambarnya sebuah beton terus kayu. Ini yang belakang saya kasih talian itu buat request dari Kak Sukma. Ini progress bench. Saya juga bikin macam-macam bentuk bench kayak berapa ya waktu itu hampir 5 atau 7 alternatif gitu. Ini nggak semua kebanyakan. Nah, akhirnya dipakai yang ini perspektif depannya, terus ini belakangnya, jadi area sebelah sini tuh bisa masukin sepatu, sandal lumayan banyak kapasitas. Terus area terasnya itu kan tadi cuma segini, dan terus karena aku taruh bench itu terlalu sempit, jadi aku majuin sedikit biar sini bisa taruh kursi tambahan kalau misalnya kameramen mau nongkrong di depan gitu. Jadi ya perluas biar lebih kepake. Terus ini progres dari ini, jadi ini awal pertama kali, terus coba bentuk buat refleksi bayangannya. Nah, tapi yang akhirnya dipakai yang paling akhirnya lah. Awalnya madep sini kayak kamar yang di Ungasan tuh kan madep ke arah jendela sini. Terangnya, tapi akhirnya karena kayak butuh di atas butuh TV gitu biar nggak gabut. Ini aku madepin tembok buat karena setiap kamar villa tuh biasanya aku selalu ada TV-nya sini. Nah, ini potongannya. Lukisan, terus ini TV juga di bawah di living room, juga ada di kasur, madep sama semua. Tanamannya ya? Ini before-nya dan ini after-nya, perspektif eksteriornya. Belum kasih detailing ini sih tanamannya biar masih kelihatan bangunannya. Terus ini yang sudah alamin dan aku lumayan mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman dari vendor fisik, kayak akhirnya bisa memahami lebih dalam material, terus kayak fungsi-fungsi detail yang nggak orang awam pahamin lah. Jadi kayak kalau kita tahu produk ini baru, aku bisa pahami fisiknya, nggak bisa sedalam itu aspek mengkaji gerak-gerik manusia dan detail material yang mengubah suasana atau vibe dalam ruang. Kira-kira ada 4 ya kalau selama kemarin sih dari Oh, gelapnya apa sih ini? Masih banyak sih sebenarnya. yang terakhir kemarin. Apa sih yang dia bagi-bagi tumbler itu? Iya, itu saya lupa. Sangoban. Oh iya ya, Iya. bukan deh. Saya ngobain itu. Oh berarti yang terakhir nggak ada apa-apa, cuma dikasih kartu nama kalau nggak salah deh. Apa ya terakhir ya? Tapi itu fotonya orang saya ngobain deh, aku inget tuh. Iya. Iya makanya. Oh iya. Mm-mm. Kemarin aku dapat kartu nama kan, makanya aku catat, aku taruh di HP, masih inget namanya, cuma aku lupa dia itu vendor apa. Yang terakhir dah. Iya terakhir dan Yang aspal bukan? Yang genteng. Oh bukan ya? Apa nggak ada ya kalian genteng? ya gue inget banget apa abis itu Aku juga lagi. kita ke site. Nah, ini hari yang sama RB itu belum ya? Belum jadi ya? Aku nggak tahu namanya kak, aku tulis proyek sebelah kantor ini. Lupa namanya apa? Rambutan juga 199. Oh gitu, namanya rambutan juga. Jadi ini Dan pengalaman 199. selama magang. Proyek sebelah kantor. Terus ke site, kayak kan ada syarat juga di KP kita buat terjun ke lapangan, kayak memahami secara langsung gimana detail konstruksi, terus bakal gimana, bakal apa aja lah, kayak material-material dipakai, terus bahan-bahan yang dipakai, strukturnya gimana. Terus kita juga ke IBT, IBT.
juga nggak sempet ya. Nggak ada aku Dia enggak 2 kali, dia enggak. selalu pas banget sama keluar kota. Lumayan. Iya, Yang kedua ulang tahun gak sih? itu kan acara ini juga main juga. Ah, Ulang tahun kan. ulang tahun dia. Yang Dinner. ada Mas Roni. Yang saya dapatkan sebelum magang itu What I expect saya kira sedikit cuma versus desain. what I found. Sama kira cuma mainin aplikasi terus Banyak kayak banget cuma belajar sih coret-coret kayak pakai otak dong, ternyata kita masih kayak mouse butuh otak, butuh diskusi, butuh komunikasi yang sangat lancar, sangat detail. Karena kalau sendiri wah otak pusing, stres. Tapi dengan revisi berkali-kali saya mendapatkan pengalaman dan ilmu yang banyak, yang detail. Mantap. Terima kasih kakak dan teman-teman semua. Sedih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Bagi nangis. Wassalamualaikum wabarakatuh. Jadi Oke, terima kasih Prama. Pertama aku mau nanya, kenapa waktu itu wawancara Pak Aryo itu, maksudnya sebelumnya tahu PSA tuh dari mana? Terus akhirnya mau, oh yaudah deh wawancara Pak Aryo gitu. Waktu itu tuh kayaknya sempat dikasih rekomendasi, terus kita nyari-nyari sendiri kayak ada 5 atau 6 nama itu buat 6 kelompok ya buat terus punya kencing kan, terus ada, nah aku ngeliat, aku nyari alamat-alamatnya kan, ternyata lah kok ada Jadi kantor deket di gitu. Cinere gitu. Udah kebetulan aku coba bilang ke dosennya, tapi tetap diacak waktu itu. Terus akhirnya karena aku yang ngubungin dosennya duluan, jadi aku duluan dapat Pak Aryo gitu, Cinere. Tapi waktu itu Pak Aryo, makanya kita tuh kelompok aku sebenarnya paling akhir gitu kak. Jadi karena Pak Aryo nggak balik-balik, kalau kita syuting paling akhir. Tapi Itu ternyata lagi sibuk-sibuknya. iya, tapi ternyata kebetulan waktu itu kelompok saya dapat yang terbaik sangat saya. Karena kamu sutradaranya. Enggak lah. Enggak, karena ini editannya bagus juga. mau lihat dong videonya. Ayo dong, Iya, coba putar, Pram. Coba ya. Oh, ada videonya. bangga nih. Ada dong. Wes. Nice. Putar. Sekarang lagi ditanya. Pertanyaannya akan sama tiap angkatan atau gimana? Soalnya Beda-beda. kemarin kan juga ada kan tuh. Tergantung sutradara. Oh gitu. Tergantung kelompok. Tergantung sutradara. Tapi perasaan aku waktu ngeliatnya biasa aja tuh, itu bisa. Guys, berendah untuk meroket. Sambil minum aja, itu makanannya dikeluarin aja. Keluarin aja minuman dan makanannya sambil minum aja. Dia merendah. Enggak, itu aduh salah ngomong Pak. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa kok, Pak. Dia tahu kamu potensial dan keren. Ah, enggak. Mobil masih bisa. Seringan harus. Chat time. Belum diseringan juga. Bawa ke sana dulu. Tapi wawancaranya di sini. Dibebasin banget nih, kita boleh kamar terus. Soalnya udah nggak ditempatkan. Seringannya maksudnya. Apa di sini? Di mana ya di Seringang ini? Sering nggak? Ya boleh lah kan itu ini Yang dia di B umum. nggak sih? Mas, datang. Gue belajar suaranya lagi. Asik. Nggak ada suaranya. Kayak multi angle gitu kameranya. Berapa kamera? iPhone semua gitu 3. Udah pakai kamera. Kok nggak ada suaranya sih? Makanya gimana suaranya? Kamu emang sering ngedirect gitu, Bang? Enggak, waktu itu tuh Pertama kali. diseleksi juga ya, Mbak. Apa? Jadi Oh iya. semua anak disuruh gambar kayak apa namanya storyboard. Terus dipilih, jadi kayak setiap kelompok tuh dipilih satu orang buat jadi sutradaranya. Aku penasaran pada ngomong apa sih sebenarnya? Iya makanya. Waktu itu belum canggih sekarang, CapCut-nya nggak bisa transfer. Happy birthday. Ya pulang Break banget lagi maaf ya. Di mana ya ini? Di bawah. Pakai meja lagi kali ya. Jadi ada pizza. Pakai kursi lagi deh. Kursi ini nih Yang dulu di pari. Atau enggak di meja sini aja nggak apa-apa nih. Ya ini kusaki siapa nih? Ya ampun. Maaf Mas. Ya Allah, maaf Mas. Astaga. Direkam lagi jadi. Ya ampun. Semua prosesnya.
dari ini Nih. ini nggak keluar dari sini nggak? Oh iya, aku belum share ya video yang kita di Radang. Keluar. Belum, iya, Iya. share dong semua video-video yang kalian punya. Kamu ganti source ininya. Source suaranya klik kanan gitu. Nanti ketahuan semua. Itu yang kanannya lagi. Nah itu. Speaker. Oh, ada. Dari Jujur ini menggoda sekali. Dia nge-shoot kamu juga? Atau ada kameramen? Semuanya. Kamu? Ada 6 anggota kelompok, terus semuanya ikut syuting. semuanya nyumbang footage. Iya. Apa lagi? Bahi help. Apa itu? Coba. Karere kemana? Semua karya. Belum, lagi balik kampung dulu dia jadinya. Wow. Kere. Nah, kita konser gimana? Iya. Ih, Enggak kasihan sih. lagi masa konser. Iya. Menonton perunggu. Perunggu. Kita menonton perunggu. Iya. Sama Rere. Sama Iya. Karere. Kapan? Tanggal 16. Ya nggak bisa deh kayaknya. Barengan kali ya. Iya. Kemarin kita sisa berapa orang ya di sini. Terus ngebahas perunggu. Awalnya aku yang ngajak, cuma aku yang nggak bisa. Keren banget dah. Ntar Ini gua ada rekam. kursi lagi, duduk lah duduk. Nih. Enggak kok, Kak. Enggak. Chat time. Tadi tuh kita syuting berapa ya? Hampir sejam. Ngobrol sejam gitu. Iya. Setengah jam malah sejam. Karena pertanyaan itu baik banget kan. Ya harus. Tapi akhirnya disesuaikan sama editorinya sama tergantung footage-footage yang kita ambil. Balik. Closingnya tidak terlalu sederhana saja karena memang kita lebar ini lebar 9, kita masuk lagi 3 meter, 3 meter, 3 meter. 3 meter pertama itu untuk mobil Arsitek in charge siapa aja kalau waktu itu? masuk, kemudian di atasnya langsung kamar. Jadi Oh iya. Nggak ada. Serius? Ada sebelumnya Febri, tapi dia kayak baru-baru di awal-awal doang banget gitu, terus mulai dia langsung waktu itu dia kayak dipindahin ke proyek lain, aku lupa. Febri. sampai ke kamar mobil 3 meter. Berikutnya kita lepaskan mobil kamar di depan satu. Tapi sama kakak. Interviewnya aku lagi di Bali ini waktu itu. Oh iya. Oh ini waktu lagi masih mau masang-masang kursi itu. Masing-masing kursi. Di Ubud. Di apa sih itu? Kemilau. Kemilau. Iya, Kemilau. Masang-masang Ya Allah, kursi. jelek banget. Tiba-tiba. Nggak expect bagiannya gambar adit gitu. Tamiya nggak usah di expose harusnya. Itu diedit ya. Tuh, sekarang. Iya. Bagus bagus. Yeay. Yes. Wajib dong. Ya, terima kasih teman-teman di Jakarta. Yeay. Dulu aku masih mau komen presentasi kamu tadi. Coba tampilan lagi presentasinya. Slideshow cepet aja coba. Aku tadi lupa mau komen yang mana. Pika pika pika. Loh, itu udah dicat ya? Buat di setting doang. Bahi maaf minta tolong. Ambil sedotan permisi ya.
tadi kan kamu sempat bilang apa namanya main-mainin atap nih, kayaknya Pak Aryo suka permainan atap gitu kan, pakai genteng gitu-gitu kan, bolong-bolong kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya itu nggak cuma kayak oh iya suka gitu, nggak cuma sekedar suka, tapi tergantung konteksnya juga gitu. Kayak misalnya yang Cilimus, kenapa ada yang bolong-bolong pakai kaca gitu, kenapa di genteng yang dipakai kaca, kenapa nggak semuanya genteng solid gitu, karena ya kita mau ada fungsi untuk masukin cahaya ke dalam situ gitu. Jadi nggak sementara oh kayaknya karena suka nih pakai ada yang bolong-bolong atau biar ini ya udah masukin gitu, nggak sekedar kayak gitu, tapi kita mainin supaya ya itu ada fungsinya juga, ada cahaya yang bisa masuk. Terus yang di Aries pun juga sama kayak gitu, bolong-bolongnya itu pun kayak tetap disesuaikan, kayak ini di dalamnya itu ruangan apa, jadi bukannya harus sebesar apa gitu, tergantung kebutuhannya juga gitu. Terus kalau dilihat dari progres kamu sejauh ini, sebenarnya apa ya, ini aku komen dulu, tapi gini ya, sebenarnya ini kayak problem di semua anak magang juga sih. Maksudnya kayak kalian tuh, mungkin aku juga berkali-kali suka bilang juga ke kalian kayak kalau mau mendesain jangan cuma mendesain di satu bagian aja, dilihat bagus, oke bagus gitu, tapi kalian lupa untuk melihat secara keseluruhannya lagi gitu. Jadi selalu bolak-balik gitu, lihat dari satu, misalnya ngedesain pintu, terus abis itu ngeliat secara keseluruhan ruangannya udah bagus apa belum, ngedesain furniturnya, satu furnitur itu, terus nanti secara keseluruhan ruangannya kayak gimana. Jadi selalu bolak-balik dilihat di satu item yang kalian desain, dan kalau secara keseluruhan kayak gitu, mulai dari materialnya, terus dari tone warnanya kayak gitu-gitu. Oke, terima kasih Kak, terima kasih banyak. Aku agak ini kalau dikit rekam Oke. bingung. Ada komen gak Kak? Ada. Apa tuh? Ini teknis banget sih, cuman kayak coba kamu next ke bagian render gitu. Sebenarnya tuh banyak kasus kayak desainnya tuh bagus, tapi ketika di render tuh nggak kelihatan bagus. Dan salah satu teknisnya itu adalah pengambilan view gitu, kayak gini-gini tuh sebenarnya menurutku ya, kayak subuhnya tuh nggak rapi gitu loh, Bro. Oh iya. Kayak akan lebih bagus kalau dia tuh 2 point gitu, kayak lurus kah atau apa gitu. Jadi kayak ini juga, ini kan view CCTV nih kalau kayak gitu berarti kan. Yeah. Bukan main view kan. Kayak lebih ke apa ya, view tuh coba diposisikan kalau misalnya kita sebagai orang tuh ngelihat kayak gitu. Jadi yang nengok gambarnya tuh kesannya kayak oh oke, bisa lebih kebayang gitu. Ini kan juga misalnya agak nggak masuk akal kan, sebenarnya dia motor dari sini gitu. Saya ini tangga gitu kan. Coba kalau ada railing di sini gitu. Jadi kayak masukin renderan atau view itu yang sekiranya kita ngelihat tuh akan kayak gitu kira-kira. Jadi representasi visual kita sebagai manusia gitu, bukan sebagai arsitek biasa gitu. Oke. Soalnya kayak lihat semua gambar kamu kayak gitu ya. Iya, itu karena pengen nunjukin. Soalnya kalau Iya sih. orangnya kayak tahu Paham lah purpose-nya. Oke, terima kasih Kak. Tapi sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh emang penting ya, maksudnya nanti kalian akan ketemu klien, kalian akan presentasi ke klien. Nah, format penyajian itu juga sangat penting sih. Mungkin kalian mikirnya kayak ya udah yang penting kirim progres gitu kan, kalau sekarang yang penting kirim progres, ada outputnya gitu. Tapi kayak gitu-gitu tuh emang kayak penting untuk kalian perhatiin sih, mulai dari sekarang tuh, mulai di ini aja, maksudnya latihan untuk membiasakan diri juga gitu, kayak mulai kayak ya pokoknya semua tuh diperhatikan, mulai dari tulisan juga, kayak tulisannya kebanyakan gak nih gitu, poin-poinnya atau kekecilan gak nih, kayak gitu-gitu. Jadi kayak biar juga apa ya, pada saat presentasi atau pada saat kalian ngeliat itu kayak poinnya tuh dapat gitu, yang kalian mau sampaikan gitu. Jadi walaupun ini kelihatan mungkin kayak sangat teknis gitu, tapi itu juga penting sebenarnya untuk ini, biar kita tahu kayak kadang-kadang misalnya jangan sampai juga kayak misalnya view dari mana kayak ini kita ngeliatnya dari mana, ini kayak tiduran gitu, kayak gitu-gitu. Jadi kayak itu ya itu penting juga gitu untuk diperhatikan. Ya, gue ngambil semuanya dari progres gitu.
Oh baik, ya ini kan maksudnya kalian juga masih belajar kan. Kayaknya dulu aku juga kayak gitu sama aja, jadi kayak Aku juga dulu kayak gitu. jadi Itu proses. kalian akan berproses kok, jadi nggak apa-apa. Maksudnya kalian sedang di fase ini, nanti Iya. pasti kalian akan belajar dan lama-lama ngerti, oh iya harusnya angle-nya kayak gini ya, bagusnya kayak gitu-gitu. Kalau jadi arsitek kan. Kalau jadi yang master sih nggak apa-apa. yang mas Itu kamu yang lebih pro sih. Hai. Pertanyaan klasik ya. Apa hal yang kayak hal yang paling berkesan mungkin, atau yang paling kayak ini paling yang nggak suka atau paling yang